Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 5. Sejumlah gas ideal sebanyak 0,20 mol masuk ke sebuah mesin kalor pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 300 Kelvin. Jadi kita punya informasi tentang jumlah mol dari gas idealnya. Ya, mesin kalor tekanan pertamanya adalah 1 atmosfer atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Suhunya sudah 300 Kelvin. Tentukan volume gas tersebut. Kita jawab satu persatu ya, biar enak. Dengan kalau dia sudah bilang gas ideal, maka dia akan memenuhi persamaan keadaan gas ideal, PV sama nRT, sehingga volume dari gas ideal tersebut akan sama dengan nRT dibagi dengan P. Ya, ya jadi Anda sudah bisa memasukkan, Anda bisa hitung ya, Anda bisa hitung volumenya langsung. Saya tidak akan hitung ya, karena ini tinggal hitung aja. N sudah ada, R itu konstanta bekas 8,31 Joule per mol Kelvin. Temperatur sudah ada 300 Kelvin, tekanan sudah ada 1 atmosfer atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sehingga Anda bisa dapatkan di sini dalam satuan meter kubik. Yang B kita lihat ya. Gas tersebut kemudian ditekan hingga volumenya menjadi 10% dari semula, atau kalau kita tulis ya, volumenya menjadi 10% semula, anggap saja ini keadaan 2 ya, jadi V2 itu akan sama dengan 10% dari V1 ya, atau V2 akan sama dengan 0,1 dari V1. Dan tekanannya menjadi 8 atmosfer, atau kalau kita bisa lihat di sini nggak perlu dihitung ulang ya. Kita bisa definisikan P2 itu akan sama dengan 8 dari P1, jadi bertambah besar. Maka berapakah tentukan suhu gas sekarang ya. Jadi dengan cara yang sama ya, PV sama dengan nRT ya. Berarti suhu T itu akan sama dengan PV dibagi dengan NR ya. Atau kalau kita mau lihat di sini, kita karena jumlah molnya akan selalu sama, maka semestinya P1 V1 dibagi dengan T1 akan sama dengan P2 kali V2 dibagi dengan T2. Karena di sini berubah semua ya. Kalau kita bisa lihat, kita tuliskan saja P1 V1 T1 akan sama, P2-nya dia berubah menjadi 8 P1, V2-nya dia berubah menjadi 0,1 V1 dibagi dengan T2. Nah, sehingga kita bisa dapatkan T2 akan sama dengan ya 8 P1 dibagi dengan P1, 0,1 V1 dibagi dengan V1 dikalikan dengan T1, atau di sini 8 0,8 ya berarti ya. Maaf, pencet 8 kali 0,1 berarti 0,8 dari T1. Ya, ya kalau kita hitung ya 0,8 dikali 300 Kelvin ya akan sama dengan 240 ya Kelvin. Ya, ini volumenya saya tidak hitung ya, tapi ini bisa bisa hitung. Yang C ya. Sekarang kita hitung yang lanjutnya. C, tentukan kapasitas. Oke. Sehingga volume gas meningkat dan suhu gas menjadi oke. Jika kalor sebanyak 8.000 Joule kemudian diberikan dalam proses pembakaran dengan tekanan tetap 8 atmosfer isobarik ya, sehingga volume gas meningkat dan suhu gas menjadi 200 Kelvin, tentukan kapasitas panas molar dari gas. Ya, jadi karena di sini isobarik, maka kita tahu ya kalor akan sama dengan N dikali dengan kapasitas panas atau kalor jenis panas molar Cp dikalikan dengan delta T ya, sehingga ya kita bisa dapatkan di sini Cp itu akan sama dengan Q dibagi dengan N kali delta T, di mana nah, Q-nya itu akan sama dengan di sini dikasih 8.000 Joule. 8.000 Joule. Molnya itu tadi 0,2 mol ya. Ya, perubahan suhunya dari suhu gas menjadi 2000 Kelvin. Ya, awalnya 240 Kelvin jadi 2000 Kelvin ya. Berarti selisihnya adalah 2000 Kelvin dikurangi, saya langsung tulis dikurangi 240 ya. Di sini 240. Aduh, maaf pencet. Ya, 240. Nah, ini Anda tinggal hitung saja, semua sudah ada. Jadi CP-nya Anda bisa dapatkan dalam satuan Joule per mol Kelvin. Yang D, volume gas setelah proses pembakaran. Nah, ya tentu saja
dia sudah punya temperatur akhir, ya. Dia sudah punya temperatur akhir, dia sudah punya tekanan yang tetap, ya. Artinya kalau kita bicara dengan sama seperti perbandingan yang sebelah, kita bisa dapatkan ya, PV sama dengan nRT. Ya, kita akan punya P akan sama dengan nRT dibagi dengan P, di mana T-nya itu akan sama dengan 2000 Kelvin, N-nya tetap 0,2 mol, R-nya adalah konstanta gas saja standar, P-nya juga 8 atmosfer atau 8 kali 8,08 ya, berarti kali 10 pangkat 5 Pascal. Anda bisa hitung kembali dengan mudah. Lalu yang E, usaha yang dilakukan gas selama proses pembakaran, ya tentu saja pembakaran itu membuat pada tekanan tetap dan volumenya meningkat, ya artinya volume awal adalah V2, ya volume awal itu adalah V2 yaitu menjadi 10% dari semula, lalu volume akhirnya meningkat sesuai ini. Ya, jadi V awalnya itu adalah 0,1 dari V1. Ini saya kasih di sini V1 lah ya, terangan. Sedangkan V akhirnya adalah ini yang V akhirnya adalah V yang D. Di mana akhirnya usaha akan sama dengan P2 ya, yaitu 8 atmosfer dikalikan dengan delta V. Yang Anda bisa hitung dari lihat dari V1 dan VF-nya. Jadi Anda bisa dapatkan ini dalam berapa joule. Lalu perubahan energi selama pembakaran, ya kita tinjau dengan hukum termodinamika 1 ya. Perubahan energi dalam itu Q dikurangi dengan W. Anda dapat Q dari soal ya, yaitu sebesar 8.000 joule. Anda dapat W dari jawaban yang E. Jadi otomatis Anda akan dapatkan uh, hasil untuk perubahan energi dalam. Berikut pembahasan untuk nomor 5.